saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali atau memperkuat kembali sembari saudara mulai melakukan doing risetnya ya, dan memilih barangkali proposal-proposal yang akan dijadikan untuk pelaksanaan doing riset. Ini saya mohon maaf, proposal yang dikumpulkan UTS itu belum saya koreksi ya. Insya Allah nanti pekan depan sudah mulai saya petakan ya, bisa dipakai untuk contoh-contoh. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan coba untuk mengingatkan kembali bagaimana saudara itu merumuskan masalah atau menemukan masalah, sehingga bisa mendefinisikan masalah itu ya dalam rumusan masalah. Nah, ini karena menjadi poin penting di awal pada saat kita melaksanakan riset ya. Karena riset itu sendiri sebetulnya menjawab sesuatu yang kita belum ketahui atau kita ingin ketahui ya, berupa research question ya, pertanyaan di dalam penelitian yang itu dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Nah, kalau kemarin kita belajar untuk proposalnya itu adalah untuk yang penelitian kuantitatif ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana sih merumuskannya yang benar untuk permasalahan dengan pendekatan kuantitatif dan bagaimana yang kualitatif ya. Nanti saya ambilkan contoh beberapa yang bimbingan ya, bimbingan saya maupun yang sudah diuji ya. Baiklah, saya coba untuk sharekan dulu untuk PPT-nya. Sudah saya downloadkan itu di Sipodu. Jadi untuk materi-materi yang kemarin saudara buat mind map-nya, ada materi yang saudara tampil yang kedua ya. Waktu saudara tampil yang kedua itu sebetulnya untuk penguatan saudara melakukan doing research. PPT-nya. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, ini mendefinisikan masalah. Rumusan masalah itu kalau kita di proposal di mana letaknya kira-kira?
Bab 1 habis latar belakang. Ya, di bab 1 setelah latar belakang ya. Jadi di latar belakang itu saudara sudah tuliskan secara garis besar umum dulu ya. Jadi latar belakang itu bentuknya seperti kerucut ya, atau segitiga terbalik. Umum dulu yang sudah ceritakan. Kemudian umum yang mengenai variabel yang akan diteliti. Setelah itu baru masuk kepada hasil-hasil penelitian yang mendukung ya. Terus setelah itu baru masuk kepada persoalan yang ada di unit analisis yang akan saudara teliti. Dan yang terakhir itu baru masuk kepada judul. Bentuknya itu kayak kerucut segitiga terbalik. Nah setelah itu baru rumusan masalah ya. Nah sekarang kalau kita lihat contoh rumusan masalah, ini kebetulan contohnya ini yang manajemen ya. Saya lihatkan yang akuntansi contohnya. Nah, sudah kelihatan ini tulisannya pengaruh profesionalisme. Sudah, Bu. Dan Ya. Bu, Ya, baik. Ini judulnya seperti ini ya, contohnya. Ada pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. Ya. Nah, ini studi empiris untuk kantor akuntan publik yang ada di kota Surabaya. Nah, judul ini menunjukkan judul yang sifatnya apa ini? Jenis penelitiannya yang apa? Deskriptif, asosiatif, atau komparatif? Asosiatif, Bu. Asosiatif, ya. Dia menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Variabelnya apa saja di sini? Profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor. Terus yang variabel Y, pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. Ya, ya. Berarti yang profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor itu variabel apa? X. Independen. Ya. Maksudnya variabel bebas atau yang terikat? Bebas. Variabel bebasnya. Dan yang terikat adalah pertimbangan tingkat materialitas. Nah, kalau judulnya seperti ini, ya berarti sebetulnya peneliti ini
ingin menguji, ya, apakah betul di kantor akuntan publik di Surabaya itu ketiga variabel bebas ini punya pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. Berarti dia di sini sedang menguji, ya. Nah, ada pengaruh atau tidak? Asosiatifnya di mana? Yaitu hubungan antar variabel profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. Pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. Jadi, kalau kita melihat judul ini, kira-kira bagaimana kita merumuskan rumusan masalahnya? Untuk penelitian yang dengan pendekatan kuantitatif seperti ini, ya. Jadi kalau kuantitatif, saudara ingat lagi, berpikirnya kalau kuantitatif adalah deduktif, ya, deduktif. Ada data, ya, ada fenomena, kemudian saudara mau menguji dengan teori yang ada. Hasilnya nanti akan digeneralisir. Itu kuantitatif, berpikirnya deduktif. Kalau saudara akan menguji, mau memasukkan itu di dalam teori yang sudah ada, itu namanya deduktif. Ya. Berbeda tadi nanti dengan induktif, ya. Kalau induktif, saudara cerita dari fenomena yang ada, ceritakan semua. Ya, mencoba untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini. Kemudian setelah didiskusikan, baru nanti saudara lihat kaitannya dengan teori yang ada. Apakah fenomena yang ada itu yang sudah berjalan dengan baik, itu sudah sesuai dengan teori. Ya, artinya di sini bukan menguji menerapkan teorinya, ya. Mengaitkan yang saudara deskripsikan tadi itu dengan teori yang ada. Itu penelitian deskriptif yang kualitatif. Tapi kalau saudara mau menerapkan, ada analisis CVP, ada analisis break-even point. Nah, itu sebetulnya berangkat dari teori. Teorinya itu sudah ada, itu analisis CVP, saudara mau menerapkannya pada kenyataan yang ada. Itu sama kuantitatif. Tetapi kuantitatifnya itu pakai deskriptif. Bukan menguji hipotesis. Kalau seperti ini tadi menguji hipotesis. Hipotesis dari mana? Ya dari teori. Nah, karena kita menguji hipotesis, maka rumusan masalahnya itu harus kita angkat berdasarkan teori. Jadi berbeda dengan kalau kita merumuskan dengan kualitatif, kita berangkatnya bukan dari teori. Ya. Berangkatnya itu dari fenomena, dari keadaan yang nyata. Ya. Nah, kalau judulnya seperti ini, kira-kira bagaimana kita membuat rumusan masalahnya? Ada berapa rumusan masalah kira-kira? Ada 3. Ya. Ya, ada 3 untuk itu kalau dia diuji secara parsial, ya. Semuanya profesionalisme terhadap
pertimbangan tingkat material, kualitas laporan keuangan, pengetahuan mendeteksi, juga pada pertimbangan pengalaman auditor, pada pertimbangan tingkat materialitas. Kalimat tanyanya apa? Gimana? Benarkah bagaimana? Apa? Apakah profesionalisme berpengaruh? Ya. Apakah terdapat pengaruh ya signifikan profesionalisme, variabel profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan, ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Apakah terdapat pengaruh signifikan profesionalisme terhadap penentuan tingkat materialitas laporan keuangan? Bisa juga saudara tambahkan hubungannya, ya. Hubungannya itu antara profesionalisme dengan penentuan tingkat materialitas laporan keuangan itu hubungannya positif atau negatif. Semakin profesionalis atau semakin profesional, apakah tingkat materialitasnya itu semakin besar apa semakin kecil? Atau tingkat materialitas yang dia mau menentukan itu tingkat materialitasnya itu artinya semakin dia cermat atau semakin dia itu agak longgar dengan tingkat materialitasnya? Semakin cermat, Bu. Cermat harusnya kan begitu. Jadi hubungannya sebetulnya hubungan positif atau negatif? Positif. Positif. Jadi bisa ditambahkan apakah terdapat pengaruh hubungan positif signifikan profesionalisme terhadap penentuan tingkat materialitas laporan keuangan. Ya. Nah, kalau seperti itu sudah lengkap sehingga nanti pada waktu saudara membuat hipotesis itu sudah langsung seperti rumusan masalah, karena rumusan masalah yang diangkat itu sudah menunjukkan rumusan masalah yang menggunakan dasar teori dari variabel yang dihubungkan tadi itu. Ya. Nah, kemudian begitu juga untuk yang variabel berikutnya, ya. Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dengan tingkat materialitas. Nah, ini gimana? Hubungan positif atau negatif? Positif. Positif, ya. Berarti nanti itu kita akan bisa buktikan dengan hasilnya, hasil dari korelasi tadi, koefisien korelasinya. Apabila koefisien korelasinya itu dia antara 0 sampai dengan 1, ya. Nah, ini berarti hubungannya memang hubungan yang ada hubungan positif. Ya. Nah, tapi nanti misalkan hasilnya itu hubungannya menjadi negatif, nah, biasanya nanti ditolak. Ya. Tapi kalau ini hubungannya positif, berarti hipotesanya juga diterima. Nah, seperti itu, ya. Nah, untuk hubungan positif negatif itu nanti kita lihat pada angka koefisien korelasinya, ya. Jadi hubungan positif negatif itu antara 0 dan ke 1. Ya. Nah,
Yang ketiga juga gitu ya. Jadi kalau untuk merumuskan masalah yang kuantitatif itu kata-katanya adalah apakah terdapat. Sehingga nanti pada uji hipotesis juga gitu, oh terdapat hubungan positif yang signifikan, misalkan seperti itu. Ya. Terus ini yang ketiga tadi ya, pengalaman auditor terhadap tingkat materialitas. Ini hubungannya kira-kira di dalam teori positif atau negatif? Positif juga. Positif. Positif juga ya. Nah, Ya, Bu. ya 1 sampai dengan 3 ya, ini adalah pengaruh hubungan pengaruh signifikan yang dilakukan secara parsial ya. Jadi parsial itu masing-masing ya. Sedangkan yang keempat itu adalah pengaruhnya secara simultan. Apakah terdapat pengaruh ketiga variabel tadi itu? Profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor itu secara simultan, secara bersama-sama. Sama. Ya, nah, ini harus dilakukan bersama-sama. Nanti kita lihat pada kerangka ya di model analisis. Nah, kalau tujuan sebelum ke sana, tujuan penelitiannya masalah. Rumusan masalahnya tadi itu ada 4, tujuan penelitiannya juga 4, ya. Terus uji hipotesisnya juga ada 4. 4. Ya. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk yang gambarnya. Gambarnya mana ini? Nah, ini ya. Baik ya. Jadi ini modelnya, kerangka konsepnya. Jadi masing-masing variabelnya tadi ini saudara tuliskan ya, dalam kotak masing-masing diberi nama X1, X2 dan X3. Kemudian ini adalah Y-nya ya. Nah, hipotesis 1, 2 dan 3 ini menunjukkan tadi menguji yang secara parsial ya. Nah, untuk hipotesis 4 ini harus saudara kasih kurung ya. Supaya apa? Ya. Ini memang mengikat secara simultan, itu berarti X1, X2 dan X3 itu secara bersama-sama. Kalau dia tidak dikurung seperti ini ya mungkin saja nanti keluar, nyelonong keluar. X2-nya juga begitu ya. Sehingga ini kita kasih kurung ya. Garisnya harus rapat, tidak putus-putus ya. Nah, ini
menjadi hipotesis keempat, itu pengaruh yang simultan, secara simultan. Ya. Kalau kotak yang di luar ini nggak harus ada, ya. Ini cuman karena dia kepingin rapi saja, jadi satu. Yang penting itu ini menggambarkannya, ya. Ini secara parsial masing-masing, yang ini simultan, dijadikan satu. Baik, itu ya. Kita lihat hipotesisnya. Nah, dalam menyusun hipotesisnya tadi itu harus sama dengan rumusan masalahnya tadi. Ya. Jadi rumusan masalah yang pertama tadi, kalau kita membuat test questionnya tadi dengan apakah terdapat ya pengaruh hubungan yang signifikan antara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan materialitas laporan keuangan. Maka hipotesisnya juga begitu. Ya. Profesionalisme auditor berpengaruh. Nah, karena tadi di depan itu nggak ada hubungan ya. Kalau lebih baik itu tambahkan hubungan positif signifikan terhadap materialis pertimbangan materialitas laporan keuangan. Nah, itulah yang kenapa rumusan masalah itu menjadi penting, karena dia jadi pivot point ya untuk arah kemana-mana ya. Salah satunya tadi itu adalah hipotesis ya. Nah, penelitian kuantitatif ini karena kita itu berangkatnya dari teori. Nah, teorinya ada seperti ini, saya mau uji di tempat lain. Nah, itu pikiran dari kuantitatif. Itu pemikiran sejalan dengan deduktif ya, deduktif tadi. Jadi kalau kita berangkatnya dari teori, pasti pendekatanmu kuantitatif. Baik itu yang kuantitatif yang deskriptif maupun kuantitatif yang pakai statistik. Jangan, Bu ini nggak pakai angka-angka, jadi saya pakai kualitatif. Nah kalau seperti ini tadi, ini kan juga nggak pakai angka. Tapi kuantitatif juga ini, bukan kualitatif. Karena dia menguji apa? Menguji variabel-variabel yang independen terhadap yang dependen. Jadi kalau pakai angka apa tulisan itu bukan menunjukkan penelitianmu kuanti atau kuali. Ya. Pendekatan kuanti dan kuali itu tergantung tadi dari kamu berangkatnya dari mana penelitian tadi. Kalau berangkatnya kamu sudah punya teori dulu, terus kamu mau menguji dengan data atau fenomena yang ada, dimasukkan ke teori, itu namanya pendekatan kuantitatif. Ya. Pikirannya deduktif. Nah, kalau itu kualitatif, dia akan cerita tentang kondisi yang ada, daseinnya dan dasolennya. Yang dia lihat dengan kasat mata dia ceritakan, kemudian pemaknaannya bagaimana yang dia lihat itu juga dia harus ceritakan. Dia baru tahu pemaknaannya itu apabila dia lakukan tadi dengan
selain wawancara, observasi ya yang dia lakukan, dan dia akan mencocokkan dengan dokumen yang ada, dokumentasi yang ada. Nah, setelah itu barulah kita temukan ada temuan. Temuannya ini apakah memang sudah ada teorinya, apa teorinya memang seperti itu, atau ini jadi teori baru. Makanya kualitatif itu bisa bisa menghasilkan suatu teori. Karena dia berangkatnya dari kondisi real, ya. Kondisi dari fenomena yang ada, bukan dari teori. Nah, kalau misalkan saudara mau menceritakan seperti ini, banyak sekali yang mengambil tentang dana desa, ya. Bagaimana pelaksanaannya dana desa? Ya, boleh, ya. Pakai dana desa mau menceritakan sudah sesuai dengan peraturan yang dianukan oleh pemerintah. Tapi setelah saudara mendeskripsikan itu semua, ya, tariklah misalkan untuk pencatatannya. Apakah pencatatannya dana desa tadi itu sudah sesuai dengan teori akuntansi? Ini yang menjadi pembahasan. Ini baru namanya kualitatif. Kalau saudara hanya menceritakan, mendeskripsikan yang ada semua, ini seperti tugas kuliah, seperti saudara melakukan KKU. Saudara cuma menggambarkan saja kondisinya yang ada di subjek penelitian saudara, ya, di unit analisisnya. Tapi kalau ini skripsi beda. Jadi skripsi itu dia harus mengaitkan. Jadi apa temuannya tadi itu, kalau itu kualitatif, pemikirannya adalah induktif. Terus setelah dia mendeskripsikan, ya, maka dia harus mencoba menariknya atau melihatnya dari sisi teori yang sudah ada. Makanya kualitatif itu bukannya hal yang mudah. Saudara nggak mau ketemu sama statistik, ambil kualitatif. Bukan. Makanya kami di Medpen ini mencoba mengajarkan saudara dulu ke kuanti. Supaya teorinya saudara kuat, dan kuanti itu lebih dapat diukur karena dia diuji. Tapi kalau kuali, itu saudara untuk mengujinya itu melalui triangulasi itu, dan itu harus melalui proses ada coding. Setelah saudara melakukan wawancara tadi dengan observasi, itu dilakukanlah coding, ya. Untuk mengolah teknik analisis pengolahan datanya itu pakai konten analisis. Berarti konten-kontennya itu yang diambil terus dianalisis seperti itu. Nah, setelah itu baru dilakukan pengkodingan. Oh, ini konten ini informan satu dengan informan yang kedua itu sama. Jadikan satu lagi. Dikoding lagi sendiri. Oh, informan 3 dan 4 ini sama. Dikoding lagi sendiri. Ya. Nah, itulah kualitatif seperti itu. Ya. Nah, nanti kapan saya tunjukkan disertasi saya itu kebetulan kualitatif. Ya. Nah, untuk yang kuanti yang berpikirannya tadi itu deduktif, ya, maka setelah saudara itu melakukan menyusun atau merumuskan rumusan masalah tadi, dasarnya adalah dari teori, ya. Makanya rumusan masalah itu munculnya itu diletakkan di
setelah latar belakang karena saudara sudah membaca beberapa penelitian dan penelitian itu membuktikan dari penelitiannya bahwa satu dengan Y itu memang ada hubungan positif dan signifikan, sudah dilakukan di tempat yang lain. Itu juga untuk yang urutan 2, 3, dan 4. Sehingga itu yang menjadi dasar saudara merumuskan masalah. Nah, nanti setelah itu di bab 2-nya baru saudara susun teorinya. Teori dari masing-masing variabel itu apa? Profesionalisme tadi itu dikupas sendiri ya. Terus kemudian pengalaman auditor ya dalam mendeteksi kekeliruan itu juga dikupas tersendiri. Kemudian pengetahuan mendeteksinya ya. Nah, masing-masing dari variabel sudah didefinisikan secara jelas apa artinya. Nah, kemudian itu dicari lagi hasil-hasil penelitian yang menghubungkan antara variabel satu yaitu variabel independen dengan variabel dependennya. Misalkan tadi itu profesionalisme dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan materialitas laporan keuangan. Ini sudah pernah diteliti enggak dua variabel ini? Nah, dicari jurnalnya atau artikel jurnal. X2 tadi terhadap Y itu dicari juga penelitian terdahulunya, dasar teorinya ya sebagai dasar kebijakan teori. Yang ketiga juga begitu ya. Nah, kemudian setelah antar variabel tadi itu sudah dicari teorinya, hubungannya dimasukkan ke situ, itu untuk memudahkan saudara nanti untuk menjawab di pembahasan. Barulah saudara menyusun kerangka konsep. Jadi kerangka konsepnya tadi yang saudara buat itu sudah disusun berdasarkan tadi teori yang saudara sudah dapatkan ya. Profesionalisme. Nah, ini teori apa yang dianut sudah ada di terus hubungannya X1 dengan Y itu ada lagi teorinya. X2 teorinya apa? Siapa yang mengemukakan teori ini? Ya. Terus hubungannya ini juga ada teorinya lagi. Pengalaman auditor ini menurut siapa? Ya. Kemudian dengan Y-nya, ya ini juga dicari teorinya. Nah setelah itu tadi baru dibentuk ini. Jadi X1, X2, X3 itu ada dasar grand teorinya, Y-nya juga begitu. Jadi tidak asal. Begitu nanti mau kenapa kita harus cari grand teori? Karena nanti masing-masing variabel ini akan diturunkan indikatornya. Nah, indikator itu yang menjadi dasar saudara membuat butiran pertanyaan. Ya, butiran pertanyaan. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Belum, Bu. Ya, bisa cukup jelas ya? Jelas. Ya, oke. Mana tadi?
nggak kelihatan gambarnya nih. Baik, ini kita lanjutkan tadi di PowerPoint-nya. Nah, rumusan masalah itu menjadi hal yang penting ya. Itu penting ya. Karena itu yang mau kita cari jawabannya, kan seperti itu. Nah, kalau nggak ada rumusan masalahnya, nggak ada pertanyaannya, nah, terus saudara dasarnya meneliti itu apa? Kan saudara itu dasarnya meneliti karena ada research question, itu ada rumusan masalah. Nah, ini menurut salah satu Hare ya et al. Mengambil keputusan umumnya itu sudah menyiapkan pernyataan masalah di terlibat. Ya. Jadi biasanya di dalam penelitian itu ada pemilik penelitian, ada penelitinya. Kalau itu di perusahaan, pemilik penelitiannya itu berarti perusahaannya. Ya, penelitinya itu adalah bisa orang independen atau sendiri, ya, karyawan yang ada di sana. Nah, kalau saudara dalam hal ini skripsi, berarti itu saudara yang sebagai penelitinya, ya. Nah, pemiliknya itu adalah dosen pembimbingmu dalam hal seperti ini, sehingga saudara kan berkonsultasinya dengan dosen pembimbing. Ya. Walaupun itu permasalahannya kamu yang dapatkan, gitu. Tapi nanti yang memanage, yang mengelola itu adalah dosen pembimbingnya. Ya, apakah ini sudah rumusan masalahnya? Ya. Ya. Nah, kemudian peneliti akan membantu mengambil keputusan tadi dengan tujuan untuk memastikan bahwa masalah atau peluang itu telah didefinisikan dengan benar. Ya. Jadi tadi yang mau kita teliti profesionalisme, terus kemudian pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor, ya. Definisikan dengan benar. Apa sih yang mau kita teliti dari itu? Well and Digis itu berpendapat, Digis ya, bahwa ketika manajer pemasaran itu dihadapkan dalam suatu masalah atau peluang untuk pertama kalinya, hal tersebut tentunya tidak didefinisikan secara jelas. Jadi kalau kita pada analisis SWOT itu kan ada ada opportunity, ada juga threat-nya, ada juga hambatannya, ya. Itu kita harus merinci, mendefinisikan. Kita misalkan punya kekuatan apa, terus kelemahannya apa. Kelemahan itu kan berarti yang dipunyai oleh pesaing kita nggak punya. Nah, ini kira-kira peluangnya kemana?
Kemudian hambatannya apa? Mereka hanya tahu ada sesuatu yang salah atau memiliki perasaan yang tidak jelas. Belum melakukan penyelidikan. Sama seperti kalau saya dulu katakan bahwa kita itu mau meneliti punya perasaan seperti galau. Kenapa ya? Galaunya itu kenapa ini seperti ini? Sehingga saudara ingin melakukan atau mencari jawabannya. Kan seperti itu. Dengan melakukan penelitian. Ya. Ya. Joseph Herr, ini seorang penulis, konsultan, profesor Amerika. Ya. Banyak buku-bukunya, ya ada 75 edisi bukunya. Menurut Herr ini, ya, kayak rambut tulisannya, ya, berpendapat bahwa penting bagi peneliti itu memahami masalah dengan jelas. Untuk bilang jelas, maka harus didefinisikan masalahnya itu. Makanya perlu ada mendefinisi masalah. Nah, peneliti dan pembuat keputusan itu harus menyetujui tujuan membuatkan penelitian. Makanya ada tujuan penelitian, itu harus disepakati bersama tujuannya ini. Nah, untuk bisa melakukan tujuan penelitian itu berarti kita ya harus merumuskan masalah lagi dulu. Jadi kata-kata yang tadi rumusan masalah itu menjadi suatu pivot, ya, titik yang kemana-mana. Tujuan penelitian juga rumusan masalah. Kerangka konsep juga pakai rumusan masalah. Kemudian hipotesis juga pakai rumusan masalah. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan untuk memahami masalah secara lengkap, mengidentifikasi gejala yang dapat diukur dan membedakannya dengan akar masalah. Kemudian kita memilih unit analisisnya dan menentukan variabel yang relevan. Merumuskan masalah itu, kita sudah bisa menentukan dulu variabel yang akan saya teliti itu apa. Kalau kita sudah tahu variabelnya, sekarang kita mau meneliti itu, mau kita uji variabel ini dihubungkan dengan variabel lain atau bagaimana? Nah, itu artinya menentukan variabel yang relevan. Ya. Bagaimana Bu menentukan ini adalah variabel independen atau dependen? Ya, balik lagi ke teori. Mana yang merupakan variabel bebas, mana yang terikat. Itu ya, pahami ya. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini prosesnya, rumusan masalah. Ya, Kang. Latar belakang itu pasti ada sandaran teorinya, cerita, fenomena juga pada teori. Ada teorinya karena kita berangkatnya dari teori kan. Nah, teorinya juga masuk di dalam latar belakang itu. Sedikit tentang teorinya. Kemudian hasil penelitian dahulu yang mendukung penelitian Anda itu. Nanti diramu di dalam bentuknya paragraf. Sehingga dari hasil itu akan menghasilkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu dibangun dari sandaran teori yang benar. Kita utamakan tadi dari grand teorinya. Dan dari penelitian sebelumnya. Jadi membangun teorinya itu bisa dari grand teori,
dan dari penelitian sebelumnya. Sebelumnya itu jangan langsung kamu jadikan itu acuan untuk kamu menguji teorinya, tapi ambillah dari teori aslinya, dari grand teorinya. Karena apa? Penelitian sebelumnya itu hanya mendukung teori, karena teori tersebut sebetulnya sudah diuji pada unit analisis tertentu. Temuan yang baik, yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Nah, penelitian sebelumnya itu sebaiknya relevan dengan penelitian kita. Misalkan tadi kalau unit analisis saudara itu adalah perusahaan sepatu, maka ambillah penelitian sebelumnya itu juga di perusahaan sepatu. Jangan saudara mengambil penelitiannya itu pada perusahaan baja, ya itu jelas berbeda. Kalau saudara mau ngambil misalkan tentang proses produksinya, ya. Jadi ada kesamaan unit analisis. Kemudian kesamaan latar belakang. Misalkan latar belakangnya ini penelitiannya pada saat pandemi. Nah, ini berarti saya penelitian terdahulunya ya yang itu ada korelasinya dengan masa pandemi. Terus kesamaan metode penelitian yang kamu ambil, yang kamu rujuk untuk penelitian terdahulunya itu ya yang sama pendekatannya. Misalkan kamu pendekatannya itu kuantitatif, ya, yang kamu rujuk itu kualitatif. Tapi ini perusahaan sepatu Bu, sama Bu ya. Usahakan perusahaan sepatu yang juga pendekatannya kuantitatif. Gitu. Ya, itu supaya juga memudahkan saudara atau mengikuti jalannya penelitian itu. Ya, proses penelitian itu. Oke, baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dengan demikian itu saudara sudah mulai bisa merumuskan ya masalah. Jadi misalkan saudara sudah dapat sekarang untuk satu kelompok itu untuk doing risetnya, saudara mau melakukan dengan yang pendekatan kuantitatif. Terus saudara sudah mulai sekarang membuat latar belakangnya sampai kepada rumusan masalah. Selesai perkuliahan ini sudah langsung dicoba praktek. Itu untuk sudah mulai mengumpulkan bahan-bahannya. Ya tadi ya, supaya penelitian sebelumnya tadi itu ada kesamaan unit analisis, kesamaan latar belakang, dan kesamaan metode penelitian. Saya lihatkan ya. Ini bukan kualitatif ini ya. Bentar ya.
Nah, kalau judulnya seperti ini, sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi ini jenis penelitiannya apa? Ini dia deskriptif atau asosiatif atau komparatif. Deskriptif, Bu. Deskriptif, ya. Yaitu mau mendeskripsikan bagaimana menerapkan target costing di dalam perencanaan biaya produksi pada industri herbal. Nah, berarti dia ini berangkatnya dari teori apa dari fenomena? Fenomena. Fenomena, Bu. Dari fenomena, tetapi dia sudah punya teori tentang target costing dan itu dia mau menerapkan. Jadi penelitian ini masuk penelitian deskriptif, tetapi dia sebetulnya berangkatnya dari Teori. teori. Jadi sudah punya teorinya. Dia mau menerapkan target costing. Tapi dicoba dengan yang data yang ada gitu. Bagaimana ya? Ini kan mirip seperti kalau penugasan, Saudara. Nah, supaya itu tidak sama dengan penugasan, ya menghitung dalam target costing, ya. Maka analisisnya itu nanti yang harus kita kaitkan bahwa yang dilakukannya dia saat ini itu ya dengan target costingnya, dengan penerapan target costing. Nah, itu bagaimana perbedaannya? Terus kira-kira apa kebermanfaatannya? Kita ketahui bahwa target costing itu salah satu untuk menghitung kembali harga pokok produknya berdasarkan harga pasar. Nah, harga pasar berarti harga pesaing. Berarti saudara harus cari data pesaingnya di industri herbal yang hampir sama. Sesama industri herbal tuh. Baru itu nanti dijadikan dasar untuk harga pasarnya. Harga pasarnya itu lebih tinggi apa lebih rendah dari harga jual yang saudara di unit analisis saudara teliti. Kalau ternyata harga pasarnya itu lebih rendah, nah ini ada di dalam harga jualnya karena dia nanti nggak bisa bersaing. Nah ini bisa dipecahkan rumusannya dengan target costing. Ya. Jadi dia itu sebetulnya sudah punya teorinya, dia ingin lihat dengan target costing. Nah, kalau dengan mau menerapkannya dengan target costing, kemudian dia punya data, ternyata memang itu lebih harga pokoknya harga jualnya itu punya unit analisismu itu lebih mahal. Berarti kan ada masalah kamu dalam menentukan harga pokoknya. Harusnya bisa lebih rendah supaya harga jualnya juga lebih rendah. Nah, dia coba untuk menerapkannya ini. Sehingga ini rumusan masalahnya bagaimana? Merumuskannya. Menggunakan apakah
Bagaimana penerapan target costing dalam perencanaan bla 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 bla. Tujuannya berarti untuk mendeskripsikan penerapan target costing. Nah, seperti itu. Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nah, mendeskripsikan ya. Nah, ini kerangka konsepnya kira-kira seperti ini. Kalau itu deskripsi ya. Berbeda tadi dengan yang asosiatif. Berangkat dari perusahaannya itu, kemudian bagaimana dia menentukan harga jualnya ya. Tentunya di sini dia menentukan harga di pasarnya bagaimana. Itu berarti peneliti mencari data-data yang sama-sama industri herbal, yang sama produksinya, harganya bagaimana. Terus baru menghitung target costing. Target costingnya ini kan tidak mudah untuk kita memproduksi sesuai dengan harga pokok yang baru. Perencanaan biaya produksi dan merekayasa nilai produknya. Jadi kan harus ada yang dirubah komposisinya itu supaya harga pokoknya sudah sesuai dengan yang ditargetkan dengan optimalisasi laba yang diinginkan. Nah, seperti itu. Baik, kira-kira sudah punya gambaran tentang merumuskan masalah? Jangan lupa presensi ya, saya buka sampai jam 12. Nggih, sampun, Bu. Bu, sampun Bu. Ya. Baik, masing-masing kelompok sudah mulai menyiapkan untuk membuat proposalnya. Sehingga pekan depan saya lakukan refleksi lagi, saudara juga sambil konsultasi klinik ya. Artinya konsultasi dari proposal yang sudah saudara susun. Per kelompok ya, per kelompok. Baik, masih ada yang ingin tanyakan kira-kira? Kelompoknya tetap nggih, Bu. Ya, kelompoknya sudah diajukan kan ya? Ya, sesuai dengan yang kemarin mind map aja. Oh, iya, Ibu. Ya. Kalau tidak salah 55 ya hasilnya ya. Ada yang 6, Bu. Ya. Ya. Gitu ya. Oke, Bu. Bu. Kalau tidak ada lagi,
mungkin kita bisa akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya Cindep dulu ya. Assalamualaikum. Karena